Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eko Supriyadi, di channel Ceko Mat UNES. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang SKB PGSD terkait dengan SKB profesionalnya. Kalau kemarin-kemarin kita setelah membahas tentang SKB pedagogiknya, kalau kalian belum menonton, kalian bisa cek di link video. Nanti saya akan bagikan di deskripsi ya. Sebuah kaleng berbentuk tabung memiliki volume 3.850 cm kubik dan jari-jari 7 cm. Luas selimut kaleng tersebut adalah, ini pilihannya A, B, C, D, E. Ketahui, volumenya adalah 3.850 dan untuk jari-jarinya R yaitu 7 cm. Ketahui bahwa untuk volume adalah untuk volume tabung rumusnya adalah pi r kuadrat T. Kita mau mencari T-nya dulu. T-nya kan belum diketahui. Berarti volumenya berapa? 3.850 cm kubik ya. Pi-nya adalah 22/7. R-nya berapa? R-nya adalah 7. Berarti 7. Karena pangkat 2, berarti 7-nya ada 2 kali T. T-nya kan nggak tahu. Ya, yang kita cari adalah T-nya. Ini coret aja, coret. Jadinya berapa? Nah, 22 kali 7, 154. 154 T. Ini 3.850. T-nya sama dengan, ini pindah ruas ke sini, berarti 3.850 dibagi 154. T-nya sama dengan 25 cm. Nah, yang dicari adalah luas selimut kaleng. Kalau luas selimut kaleng, rumusnya adalah luas selimut kaleng. Luas selimut kaleng L sama dengan 2 pi r T. 2 pi-nya berapa? 22/7. R-nya berapa? R-nya 7. T-nya 25. Ada yang bisa dicoret? Bisa. Ini coret. Hasilnya berapa? 1.100. Jawabannya di mana? Nah, ini jawabannya adalah D. Oke? Oke ya. Jawabannya D. Kalau volume tabung, rumusnya pi r kuadrat T. Kalau luas selimut tabung atau kaleng, L sama dengan 2 pi r T. Oke ya. Lanjut. Volume air dalam kolam renang mula-mula 16,8 meter kubik. Setelah dialiri air menggunakan pompa air selama 2 jam, volume air menjadi 60 meter kubik. Debit aliran pompa air tersebut adalah liter per detik. Di sini masih meter kubik. Jadikan dia dm pangkat 3 atau liter. Jadikan liter. Ini sama aja kayak gini ya. Kalau di sini 2 jam, 2 jam kamu jadikan detik, itu kalikan dengan 3.600. Nah, kalau debit itu sendiri, debit itu rumusnya adalah volume per waktu. Volume per waktu. Di sini volumenya yang diketahui adalah volume mula-mula dengan volume yang udah diisi air. Berarti volumenya adalah 60 pangkat 3 dikurangi dengan 16,8. Nah, hasilnya adalah 43,2 meter kubik. Ini dijadikan dm, ini kan masih kubik ya, meter kubik ya. Kamu jadikan dm. Berarti dikalikan dengan 1000. Jadi 43.200 dm pangkat 3. Ini sama aja dengan dm itu apa? Dm itu liter per liter, sama aja liter ya, atau liter. Terus waktunya masih berapa ini?
Waktunya kan 2 jam. 2 jam. Kalau 2 jam, kamu kalikan 3.600 biar jadikan detik. Kalikan 3.600. Jadinya 7.200 detik. Nah, debit air sama dengan volume dibagi dengan waktunya. Berarti 43.200 dibagi 7.200 sama dengan 6 liter per detik. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B. Jawabannya B. Oke? Oke. Lanjut. Banyaknya diagonal sebuah segitiga. Banyaknya diagonal sebuah segi 9 beraturan adalah, ini pakainya menggunakan rumus kombinasi. Kombinasi ya. N, C, ini kombinasi, C2 min N. Berarti banyaknya segi, kombinasikan dengan 2, dikurangi dengan banyaknya seginya. Seginya ada berapa? Ini diketahui segi 9, berarti 9 kombinasi 2 dikurangi dengan 9. 9 faktorial dibagi dengan 9 dikurangi 2, 7 faktorial. 2-nya ikut sini, 2 faktorial. Dikurangi 9. 9 faktorial itu sama aja dengan 7 faktorial dikalikan 8 dikalikan dengan 9. Di sini 7 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1 dikurangi 9. Ini ada 7 faktorial, di sini ada 7 faktorial, bagi saja. Coret ya. Ada 8, ini 2, 8 bagi 2, 4. Berarti 4 kali 9, 36 dikurangi 9. Hasilnya adalah 27. Jawabannya apa? Jawabannya A. Jawabannya A ya. Jawabannya A. Oke ya, gampang ya, gampang. Lanjut. Sebuah truk berangkat menuju kota S pada pukul 8:10 dengan kecepatan 40 km per jam. Sebuah sedan menyusul dari tempat yang sama pada pukul 8:40 dengan kecepatan 60 km per jam. Jika rute keduanya sama dan tidak ada yang berhenti, maka pada pukul berapakah sedan menyalip truk? Konsep kecepatan itu sama dengan V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Kalau jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Kalau ditanya waktu sama aja dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, di sini selisih waktunya, selisih waktu selisih waktunya adalah dari jam pukul 8.40 dikurangi 08.10. Ini berapa? Berarti 30 menit ya. 30 menit. Atau sama aja dengan setengah jam. Yang ditanyakan adalah jika rute keduanya sama dan tidak ada yang berhenti, maka pada pukul berapakah sedan menyalip truk? Berarti kan yang ditanyakan adalah waktunya. Konsep waktu itu jarak dibagi dengan kecepatan. Jarak itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu dibagi dengan kecepatan. Oke ya. Berarti jarak itu berarti kecepatan awal dikalikan dengan selisih waktunya nih. Kecepatan awalnya berapa sih? Kecepatan awal itu 40 nih.
40 dikalikan dengan selisih waktunya setengah jam. Dibagi dengan kecepatannya. Kecepatannya itu berapa sih selisihnya? 60 dikurangi 40. Kecepatannya ya, selisihnya antara ini nih, sedan dan truk. Berarti 60 dikurangi 40. 60 kurangi 40. Nah, ini 40 dibagi setengah. Yuk, jadinya 20. Yang ini 60 dikurangi 20, ya 20. Sama dengan 1. 1 apa ini? 1 jam. Nah, berarti jika rute keduanya sama dan tidak ada yang berhenti, maka pukul berapakah sedan menyalip truk? Nah, ini sedan ya. Sedan itu berangkat dari pukul 8 lebih 40 ditambah 1 jam. 1 jam. Jadi berapa? Berarti kan jadi 9 lebih 40. Nah, jawabannya apa berarti? Yang C. Yang C. Paham ya? Paham. Gampang ya? Gampang. Oke, lanjut ya. Lanjut. Bilangan berikut yang habis dibagi 3 kecuali ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Bilangan berikut yang habis dibagi 3 kecuali optionnya ada A, B, C, D, E. Kalau bilangan habis dibagi 3, berarti jumlah digitnya habis dibagi 3. Bilangan yang habis dibagi 3, jumlah digitnya habis dibagi 3. Oke, yuk. Perhatikan yang A. Yang A itu kan kalau dijumlahkan digit-digitnya 2 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 9, ini kan hasilnya 21. 21 dibagi 3 bisa nggak? Bisa ya, hasilnya 7. Nah, habis nih, habis. Yang A berarti tidak ya, ini bisa. Yang B itu 1 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 7. Hasilnya berapa? 15. 15 bisa dibagi 3 nggak? Bisa. Hasilnya berapa? 5. Nah, ini yang B juga bisa. Yang C. Yang C coba 8 ditambah 1 ditambah 8 ditambah 6. Hasilnya berapa? 23. 23 habis bagi 3? Tidak ya. Tidak bisa ini. Tidak bisa dibagi dengan 3. Yang D 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2. Hasilnya berapa? 15. 15 habis dibagi 3? Iya ya, ketemunya berapa? 5. Nah, yang E 4 ditambah 7 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan berapa? 15. 15 habis dibagi 3 bisa. Hasilnya berapa? 5. Oke ya, berarti yang tidak mana? Yang tidak adalah yang C. Gampang ya? Gampang. Oke? Oke. Lanjut. A kali B ditambah A kali C sama dengan A kali B plus C. Sifat bilangan di atas merupakan sifat A. Asosiatif, B. Komutatif, C. Distributif, D. Penukaran, E. Perkalian silang. Kalau asosiatif itu sama aja kayak gini nih. A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Ini namanya asosiatif. Kalau komutatif A plus B sama aja dengan B plus A. Kalau penukaran itu semuanya kayak gini. Ada A plus B sama dengan 2A min 3B. Nah, ini kamu tuker. Yang A sama A, yang B dengan B. Jadinya, yang A pindah ke sini, A min 2A sama dengan min 3B. Ini pindah ruas jadi min
B. Ini namanya penukaran. Kalau perkalian silang, nah perkalian silang seumpamanya ada A per B sama dengan C per D. Ini perkalian silangnya berarti A kali D sama dengan nih B kali C. Berarti sifat ini menunjukkan sifat distributif. Proyek perbaikan jalan harusnya selesai selama 30 hari dengan pekerjanya sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Berarti berhenti 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan pekerja setiap orang sama dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan berapa orang ya kira-kira? Nah, untuk 30 hari saja, 30 hari, pekerjanya ada 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, berarti dia sudah melaksanakan pekerjaan selama 6 hari. Berarti tinggal berapa hari? Ya, 30 dikurangi 6, itu sama aja 24 hari ya. 24 hari. Ini dilaksanakan dengan 15 orang pekerja. Setelah proyek tersebut dihentikan selama 4 hari, berarti 30 hari dikurangi 6 hari ya, setelah pelaksanaan, dikurangi lagi 4 hari karena libur. Karena terjadi sesuatu ya. 30 hari dikurangi 6 dikurangi 4 berarti itu 20 hari. Nah, yang di sini berarti yang ditanyakan adalah proyek dapat selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan. Ini kan nggak tahu nih pekerjanya berapa ini. Nah, ini menggunakan perbandingan terbalik. Perbandingan terbalik. Karena apa? Di sini 24 hari, terus di sini 20 hari. Pasti ya pekerjanya pasti nambah di sini nih kalau 24 hari karena sudah potong, makanya cepat selesai. Gimana caranya cepat selesai? Berarti orangnya harus ditambah lebih banyak. Berarti menggunakan perbandingan terbalik. Berikut data tinggi badan siswa. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Median dari data tersebut. Median itu adalah yang di tengah. Median itu tengah ya. Median nilai tengah. Kalau mau mencari median, kamu harus mengurutkan data ini. Data ke-10 ini. Data ke-10 ini kamu urutkan terlebih dahulu. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil berarti 160, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 180. Nilai tengahnya berarti kalau 10 ya sana 5, sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 5. Nah, itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Nah, tengah-tengahnya ada di sini nih. Tengah-tengahnya. Berarti 170 ditambah 171 dibagi 2. Berarti jawabannya berapa? 170,5. Nilai tengahnya ini nih. Gampang? Gampang. Jawabannya apa? C. Yang mana? Yang C nih. Oke? Oke.